Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan pantun. Belum, Pak. Pagi hari menanam bunga, Cakep. disiram air dengan ceria. Cakep. Salam hormat dari saya. Semoga Bapak Ibu semua sehat dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 1 Atap Cabang Bumi, Ibu Fatmawati SPD. Yang terhormat Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Dapi Mahrizal SPD. Yang terhormat Wakasek Bidang Kurikulum Bapak Nuryadin SE. Yang terhormat Wakasek Bidang Humas Bapak M. Yusuf SPD. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar Komlo SMPN 1 Atap Cabang Bumi yang pada siang hari ini semoga semua selalu berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Hari ini, Rabu 22 Oktober 2025, kita bertemu di acara webinar dengan tema 7 Jurus BK Hebat. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Dwi yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas materi tentang 7 Jurus BK Hebat. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima adalah penutup. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa yang akan berbagi ilmu dan praktik baiknya. Narasumber kita yang hadir pada kegiatan kali ini adalah Filza Aktifa Mulyati SPD, guru BK dari SMPN 1 Atap Cabang Bumi. Selama pemateri melakukan pemaparan, harap untuk menyimak dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, peserta dapat melakukan raise hand dan mulai bertanya setelah dipersilahkan oleh moderator. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan terkait webinar kali ini, supaya bisa berjalan dengan lancar. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita tundukkan kepala, berdoa agar kegiatan kita dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita memasuki sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita ucapkan Bismillah untuk membuka acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Wow. Senggol aja, makasih. Hidup nggak itu nih? Nggak itunya hidup, ngapain ya bagian? Mic-nya. Bu Ina sampai dicek, cek nggak mati kan Bu Ina? Takutnya kagak sakit. Ada apa nanti di potong? Enggak, Bu. Gimana? Ini ada satu lagi. Ada. Ini kamera nih. Rusuh. Berarti mic itu hidup itu ya? C. Jadi suara dia. Berarti mic yang itu hidup tuh di rumah. Mic yang satu lagi hidup. Belum bisa. Low deh. Ya. Ini bisa menggiran gitu. Low Sini deh. aja sekalian naik apa? Nah, situ lagi mau mana ya? Ayo dah. Maksudnya tenis, jadi tenis. Dulu dulu. Ini belum dulu ya. Kamera rolling. Lupa. Sesi acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMPN 1 Atap Cabang Bumi. Kepada yang terhormat Ibu Fatmawati SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat iman, sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Dapin selaku PKS Sarpras, Pak Nur selaku PKS Bergulung, Bapak Ibu Dewan Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Dewan Guru Mata Pelajaran, dan juga Bapak Ibu Dewan Staf TU yang saya banggakan. Dan tak lupa terima kasih Bu Sela selaku pembawa acara dalam kegiatan Kombel di hari Rabu 22 Oktober ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Filja selaku pemateri kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Tepuk tangan dulu untuk Bu Filja. Dalam kesempatan ini saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Cabang Bungin berharap khususnya kepada Bu Filja, ya kan, mungkin di sini sebagai pemateri yang sudah ikut serta dalam pelatihan selama beberapa hari, yaitu dari tanggal 22 sampai dengan 25 September di SMP Negeri 4 Tambun Selatan. Di sini Bu Filja selaku peserta pelatihan fasilitator daerah. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Filja. Ternyata guru-guru SMP Negeri 1 Atap Cabang Bungin ini sangat hebat dan luar biasa. Sebelumnya juga ada beberapa guru yang sudah menjadi guru penggerak, yaitu Pak Davi, disusul langsung oleh Bu Sela, ya kan.
Saya berharap kebijakan pemerintah bisa berubah dan kembali lagi sehingga apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru di sini tentunya dihargai gitu. Artinya bukan selama ini nggak dihargai karena sudah begitu banyak yang dilakukan tempuhan ya kan, mulai dites dari pemberkasan dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmunya sih tetap manfaat buat guru-guru dan kemajuan putra-putri di SMP Negeri 1 Atap Cabang Muin. Dalam kesempatan ini kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus ya BK Hebat, pastinya Bapak Ibu Dewan Guru ya, Bapak Ibu guru mata pelajaran sudah melaksanakan bekerja. Jadi nggak usah dikhawatirkan karena guru di sini memang sudah hebat-hebat dan luar biasa. Bu Sela selaku guru bahasa Inggris ya sudah menerapkan, ya kan. Pak Dapi juga selaku PJOK, guru PJOK sudah menerapkan. Cuma memang berbeda-beda, ya tentunya mengenai minat bakat anak, ya kan, terus emosionalnya, ya kan, karena pembelajarannya berbeda-beda juga. Artinya guru BK, ya guru bahasa Inggris, guru prakarya Pak Nur, ya kan, Pak Uja sebagai guru bahasa Indonesia pasti menerapkan semua, cuma berbeda-beda. Nah, Pak Dapi selaku guru olahraga tentunya lebih banyak di lapangan. Kenapa? Karena olahraga itu lebih banyak praktik ketimbang materinya gitu, teorinya gitu. Jadi lebih banyak di lapangan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan acara Kombel ini ya yang langsung sekaligus nanti pematerinya Bu Filja, yaitu menerapkan materi berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu guru di sini lebih hebat lagi, lebih bisa menerapkan lagi apa-apa saja dari 7 jurus BK Hebat ini. Walaupun saya yakin semua sudah tahu, cuman memang istilah-istilahnya aja Bu. Pasti nanti ada istilah-istilahnya mengenai daya kemampuan anak, ya kan, emosional anak, pastinya ada istilah-istilahnya. Nah, dalam kesempatan ini itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari sama-sama kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi saya buka kegiatan Kombel hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 Atap Cabang Muin gurunya semakin hebat, siswa-siswinya juga semakin hebat, dan mudah-mudahan menjadi generasi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Filza Aktifa Mulyati SPD. Kepada Ibu Filza kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Sela. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini dalam acara berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Ya, berbagi praktik baik ini saya dapatkan pada kegiatan pelatihan fasilitator daerah selama 4 hari dari tanggal 22 September sampai dengan 25 September 2025 di SMP 4 Tambun Selatan.
Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, saya yakin 7 jurus BK Hebat ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di SMPN 1 Atap Cabang Bungin. Hanya saja saya mungkin sedikit lebih menyampaikan lebih dalam mengenai 7 jurus BK Hebat ini. Lagi-lagi Bapak Ibu, saya berdiri di sini tidak untuk menggurui atau lain sebagainya. Saya yakin ilmu Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu sudah jauh lebih dan lebih di atas saya seperti itu. Tapi di sini saya akan berbagi sedikit praktik baik mengenai 7 jurus BK Hebat. Tapi sebelum berlanjut ke materi, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya jingle 7 jurus BK Hebat. Biar kita nggak ngantuk siang-siang seperti ini, kita sama-sama nyanyikan dulu jingle 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu boleh izin untuk berdiri sebentar. Nah, di sini ada gerakannya juga, nanti boleh sekalian diikutin ya biar gak ngantuk. Murid mandiri yang kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nah, itu dia tadi yang namanya jingle 7 jurus BK Hebat. Pada intinya dari ke-7 jurus itu sudah ada semua di dalam jingle yang tadi. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, 7 jurus BK Hebat yang tadi sudah ada di jingle itu. Yang pertama yaitu kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan yang terakhir yaitu menata situasi. Dari ke-7 jurus BK Hebat ini saya yakin semuanya sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas dalam menyampaikan pembelajaran seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu.
Oke, di sini jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Nah, sudah sama-sama tahu potensi adalah kemampuan dasar yang masih tersembunyi dan bisa dikembangkan, meliputi aspek kognitif, afektif, sosial, dan psikomotorik. Mengenali potensi ini menjadi langkah awal perencanaan karir dan pengembangan diri siswa, ya Bapak Ibu. Oke, tujuannya yaitu yang pertama tentu saja untuk membantu siswa mengenali kelebihan dan kekurangannya. Ya, biasanya untuk mengenali potensi ini dilakukan di awal ya Bapak Ibu untuk menggali potensi anak, karena memang antara anak yang satu dengan yang lainnya pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, tujuan selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Biasanya anak-anak yang sudah mengetahui gitu potensi dia akan lebih percaya diri, tahu kemampuan dia di mana gitu, sehingga bisa lebih mudah untuk dikembangkan. Selanjutnya mengarahkan siswa dalam memilih jurusan, kegiatan, dan karir yang sesuai. Dan insya Allah untuk mengarahkan siswa ini sudah saya lakukan sebagai guru BK, karena memang ada tesnya ya, tes gaya belajar, tes bakat minat, insya Allah itu sudah saya terapkan. Dan yang terakhir itu untuk membangun kesadaran diri sebagai dasar pengambilan keputusan hidup. Ini potensi untuk jurus yang pertama. Oke, selanjutnya yaitu tujuannya yang tadi ya sudah sedikit disampaikan. Coba jadi. Oke, kita langsung lanjut aja ke jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Nah, emosi adalah reaksi alami terhadap situasi yang dihadapi individu. Pengelolaan emosi ini bukan menekankan pada perasaan, tetapi mengaturnya dengan bijak. Emosi yang terkendali membantu siswa untuk bisa berpikir jernih, mengambil keputusan tepat, dan berperilaku positif. Nah, untuk mengelola emosi ini mungkin untuk saya pribadi menjadi PR yang masih terus saya coba lagi dan lagi agar bisa terus lebih baik gitu, karena memang jujur saja untuk mengelola emosi diri sendiri aja kadang kita masih ada hilangnya ya Bapak Ibu, apalagi kita harus mampu mengelola emosi murid kita yang sekian ratus itu gitu ya. Ini menjadi PR kita bersama, tapi insya Allah Bapak Ibu yang lain insya Allah sudah bisa menerapkannya dengan baik seperti itu. Nah, tujuan untuk mengelola emosi ini yaitu membantu siswa menyadari dan mengenali emosi yang mereka rasakan. Karena Bapak Ibu, emosi itu kan tidak hanya bersifat negatif ya, emosi pun ada yang namanya emosi positif seperti itu. Nah, untuk jurus yang kedua ini, kelola emosi ini, kemarin juga sudah saya terapkan pada siswa kelas 7, karena memang kelas 7 kan emosinya masih luar biasa nih. Mereka pergantian dari SD ke SMP, pergantian jenjang, pergantian kebiasaan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk jurus yang kedua ini sudah saya amalkan, sudah saya praktikkan di kelas 7 yang alhamdulillah berjalan dengan baik dan siswa mampu mengelola emosinya. Kemarin saya menggunakan pelatihan pernapasan Bapak Ibu ya. Jadi ketika emosi yang harus kita lakukan biasanya kita harus diam dulu, tenangkan dulu, ambil napas dalam-dalam agar emosi itu bisa kita kendalikan seperti itu. Karena memang kalau emosi tidak bisa dikendalikan kan tahu sendiri lah ya akibatnya seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini ada dampak positifnya. Siswa lebih tenang dan fokus belajar ketika emosinya
bisa dikendalikan, terbangunnya suasana kelas yang nyaman, menurunnya konflik antar siswa kalau semua siswa bisa menerapkan atau bisa mengelola emosinya, insya Allah tuh tidak akan ada siswa yang berantem dan lain sebagainya. Ketika marah dia lebih milih untuk diam atau menenangkan, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, yang jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Resiliensi di sini adalah kemampuan bangkit kembali dari kesulitan, stres atau kegagalan dengan sikap positif dan semangat pantang menyerah. Sebenarnya garis bawahnya adalah semangat pantang menyerah. Ya, tumbuhkan resiliensi itu. Guru di sekolah termasuk guru BK sangat berperan penting Bapak Ibu dalam menumbuhkan daya lenting ini agar siswa tangguh menghadapi tantangan kehidupan. Jadi agar siswa itu ketika menghadapi masalah dia itu punya kemampuan untuk bangkit kembali gitu, tidak menyerah. Ketika menghadapi kesulitan, gimana nih caranya gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi gitu agar tidak tumbang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, strategi implementasi di sekolah. Nah, kegiatan refleksi dan sharing pengalaman menghadapi kegagalan. Nah, Bapak Ibu kan tentulah pengalamannya sudah lebih banyak dari siswa gitu. Nah, mungkin saya pribadi saya biasanya sharing dengan siswa itu tentang pengalaman-pengalaman saya seperti itu. Nah, di sini juga saya juga sebagai guru BK sudah nih melaksanakan bimbingan kelompok bertema bangkit dari kegagalan seperti itu. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk membangun mental tangguh pada peserta didik, mendorong siswa berpikir positif dan tidak mudah putus asa, mengajarkan juga cara mengatasi stres dan tekanan dengan sehat. Karena memang anak SMP ini masih sangat perlu ya Bapak Ibu untuk didampingi, dibimbing seperti itu. Oke, lanjut. Di jurus yang keempat yaitu jaga konsistensi. Konsistensi adalah kemampuan untuk tetap teguh pada nilai, tujuan, dan komitmen. Konsistensi sebagai guru menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan arah yang jelas bagi siswa. Dengan konsistensi, siswa belajar bahwa proses perubahan membutuhkan ketekunan dan komitmen. Nah, garis bawahnya yaitu ini Bapak Ibu, bahwasanya siswa perlu tahu proses perubahan membutuhkan ketekunan dan komitmen. Jadi tidak tidak tiba-tiba jadi pinter gitu, tidak tiba-tiba jadi bisa gitu, tapi semuanya itu melalui proses. Nah, peran guru bagi siswa yakni menjadi contoh nyata ketekunan dan tanggung jawab serta menunjukkan sikap sabar, ajak dan dapat dipercaya, juga menuntut siswa untuk mampu memahami bahwa perubahan positif memerlukan proses dan juga waktu. Nah, selanjutnya jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Guru harus mampu membangun hubungan yang hangat, empatik dan terbuka dengan siswa agar tercipta rasa percaya, kenyamanan dan dukungan dalam proses pengembangan diri. Koneksi bukan hanya sekedar komunikasi, tapi ikatan emosional yang membuat siswa merasa diterima. Melalui koneksi yang baik, siswa lebih berani bercerita, terbuka, dan menerima bimbingan seperti itu. Pada intinya, kita sebagai guru harus melakukan pendekatan seperti itu ya Bapak Ibu agar siswa juga mau terbuka kepada kita gitu. Lalu jurus yang keenam yaitu jurus membangun kolaborasi. Nah, di sini siswa berkembang paling baik ketika tidak berjalan sendirian. Nah, jurus yang keenam ini kemarin juga saya sudah terapkan di kelas 9 ya. Nah, untuk membangun kolaborasi, karena yang saya lihat Bapak Ibu di sini itu di anak murid kita tidak sedikit yang kata lainnya geng-gengan gitu Bu. Jadi ketika berkelompok dia tuh inginnya dia sama teman dekatnya aja. Nah, kemarin saya menerapkan jurus bangun kolaborasi ini. Saya memecah kelompok-kelompok itu agar siswa mampu berkolaborasi tidak hanya dengan teman baiknya saja atau anggota gengnya saja, tapi bisa berkolaborasi dengan seluruh anggota kelas seperti itu.
Nah, jurus yang terakhir yaitu jurus menata situasi. Siswa akan berkembang optimal jika berada di lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Menata situasi berarti menciptakan suasana belajar, layanan, dan interaksi yang membuat siswa merasa diterima, dihargai, dan termotivasi. Saya yakin untuk menata situasi ini masing-masing guru punya caranya tersendiri untuk mampu mengelola emosinya dengan baik, seperti itu. Menata situasi ketika pembelajaran dengan baik agar tidak membosankan, seperti itu. Nah, itu menjadi penutup jurus Bapak Ibu, itu jurus yang terakhir. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan, bisa saya bagi ke Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata saya kembalikan kepada moderator. Nanti sesi selanjutnya oleh moderator dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat sekali ya Bapak Ibu semua. Tepuk tangannya dong. Terima kasih Bu Filja atas ini, bisa jadi reminder kita ya Bapak Ibu semua ya. Mungkin kita selama ini menjalankan tetapi lupa. Ternyata ada loh jurus seperti ini. Oke Bu, boleh saya rangkum, ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Baik Bapak Ibu semuanya, ada yang ingin sharing ya, berbagi pengalaman tentang 7 jurus BK hebat ini. Mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan di kelasnya masing-masing ya. Sebelumnya izinkan saya dulu ya. Saya kebetulan wali kelas 7. Alhamdulillah nih semuanya saya terapkan di kelas. Cuma ini tergantung dengan kondisinya. Tidak semuanya kita terapkan sekaligus ya. Kebetulan nih saya sharing aja nih untuk nomor 6. Saya pernah membangun kolaborasi yaitu dengan rolling tempat duduk anak. Kan anak-anak itu zaman sekarang sukanya berkelompok ya, bermain dengan yang sefrekuensi katanya sih. Gak mau main sama yang lain, mikirnya positif, ya kesini negatif. Saya ingin kolaborasi itu terjadi pada semua siswa. Ya, tidak pandang bulu, semuanya sama di sekolah, sama rata, bajunya seragam, sepatu seragam ya, untuk menyamaratakan. Kolaborasi ini saya bentuk dengan duduknya di rolling, ya bisa di depan, bisa di belakang. Kadang juga membentuk kelompok, dan kelompok ini tidak ditentukan ketika mereka pilih sendiri, tapi kita undi, bisa juga kita dengan bola, permainan, dengan angka. Jadi tidak dengan pattern yang sama, tidak dengan yang gitu aja. Jadi membangun kolaborasi dengan yang lain. Bisa yang depan ke belakang ke depan. Ya. Bahkan kolaborasi ini juga bisa antar kelas Bapak Ibu. Ya, ada kelas 8 sama kelas 7 akur. Kita bikin kolaborasi, kita gabung. Ketika ada kegiatan bersama di lapangan, kita gabung kolaborasi. Demikian Bu, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing 7 jurus BK hebatnya di kelasnya. Ya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu moderator dan juga Ibu Filja sebagai pemapar pada kesempatan kali ini. Saya hormati Kepala Sekolah, mohon izin Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Filja, pemaparannya sangat luar biasa ya. Ini menjadi wawasan ya, walaupun bukan wawasan baru ya, tadi yang disampaikan ini salah, ini sebagai refresh buat kita ya. Mungkin yang juga disampaikan oleh kepala sekolah bahwa kita mungkin sudah menjalankan ini. Kita berkenan tadi dengan 7 jurus yang menurut saya lumayan unik ya, karena memang sepatutnya bukan hanya guru BK yang menerapkan ini. Jadi sesungguhnya sejatinya ini bisa kita terapkan untuk semua mata pelajaran. Berkenan dengan 7 jurus BK hebat ini, saya ingin sharing atau berbagi pengalaman, khususnya di poin yang ke-7, yakni menata situasi.
ketika kita berbicara yang berat-berat, saya yakin anak-anak kita semuanya bisa jadi tertidur semua. Kenapa? Karena memang kelelahan yang mereka derai. Nah, untuk menyikapi hal tersebut ada beberapa yang biasa saya lakukan. Yang pertama, menyelingi ya, atau memasukkan unsur-unsur game ya. Makanya mohon maaf pada rekan-rekan guru, mungkin ketika siang hari di kelas saya itu pasti biasanya ramai ya. Ramai kenapa? Karena memang kalau sepi, kalau tidak ada game, pasti anak-anak tadi saya bilang pasti akan usah tidur, ada yang berbicara sendiri, ada yang terdiam dan segala macam. Namun itu tantangan buat kita ya. Kemudian yang kedua, selain menggunakan game-game, nah ini alhamdulillah kita mendapatkan bantuan ini juga ya, misalnya apa namanya ini ya, layar big screen ini, monitor ini ya. Nah, ini sangat berguna buat saya karena beberapa sesi saya juga menggunakan ini untuk menggunakan game-game yang terdapat di internet, di YouTube segala macam. Jadi kesimpulan saya lagi pengalaman saya ya, untuk menyiasati menata situasi di pembelajaran di akhir jam atau di siang hari, diselingi dengan game-game ya, game-game edukatif, game edukasi. Kemudian yang kedua, gunakan media pembelajaran yang tepat. Alhamdulillah salah satunya adalah yang di depan kita ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tija dan Ibu Baskara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong Bapak Ibu guru semuanya. Ini benar sekali ya, pengalaman Bapak Pak Nuryadin ini mungkin pernah kita rasakan ya semuanya. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin sharing lagi untuk 7 jurus BK hebat? Atau ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, Pak Gabi silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktu sedikit, dan selamat buat Bu Firza yang sedang melaksanakan kegiatan diseminasi tentang 7 jurus BK hebat. Luar biasa. Saya pikir hanya ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ternyata di bimbingan konseling ada 7 jurus BK hebat. Mungkin menyatukan kolaborasi antara kegiatan kurikulum yang terbaru mendalam ya, atau learning. Kalau kita perhatikan sangat menyambung. Ya, sedikit saya akan berikan sedikit ya pengalaman tentang pembelajaran mendalam ya. Kalau pelajaran mendalam kan kalau kita ketahui, karena pelajaran mendalam kita harus dekat dengan siswa, kita harus mengerti karakter siswa, bagaimana cara belajar mereka. Baik ada yang dengan membaca mereka bisa, mendengar mereka bisa cara belajarnya, atau dengan bergerak mereka bisa. Nah, di sini 7 jurus BK hebat mungkin sangat menunjang, dan memang dibilang ini bukan proyek baru, dan tadi betul dibilang rekan saya ini adalah 7 jurus. Kalau jurus itu gerakan yang memang harus dipunyai guru mata pelajaran. Karena apa? Ketika guru sudah mempunyai ini gitu ya, tahu karakter siswa, repotensi siswa, emosi siswa, dan yang lain-lain, maka disitulah guru akan mengerti apa yang siswa inginkan. Kalau sekarang kan kita lebih mengenal bagaimana caranya belajar menyenangkan untuk siswa. Jangan sampai gurunya senang, siswanya tidak senang. Tapi bagaimana caranya kita mengelola guru menjadikan pelajaran senang, sehingga anak ketika melakukan itu senang, suka, riang, tidak ada pelajaran matematika, pelajaran PJOK, pelajaran itu. Yang ada
ketika waktunya belajar, mereka akan mencari guru tersebut. Mereka akan mencari guru tersebut, ayo bapak, ayo ibu, kita belajar. Nah, berarti kalau kita sudah melihat seperti itu, berarti anak sudah senang terhadap pelajaran apa yang kita ingin sampaikan. Intinya adalah tadi, kalau 7 guru BK hebat dan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat disatukan. Kalau sekarang ada yang namanya kokurikuler, ya, kokurikuler yang dilakukan setiap hari kita, ya. Setiap hari Senin kita upacara, Selasa senam dan makan bersama, hari Kamis dengan literasinya, Jumat dengan dengan sholat duhanya, dengan zikir bersamanya. Ini salah satu penunjang bagaimana caranya untuk menggapai Indonesia Emas yang diinginkan Bapak Presiden kita. Bagaimana caranya kita menggapai Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan Bu Filja sebagai guru BK, sebagai pelopor, ya, untuk kegiatan destinasi ini, semua guru paham, semua guru mengerti, dan kita bisa berkolaborasi bersama-sama, mengerti dan memahami untuk siswa maju ke depannya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dapi atas sharingnya, Pak Nuryadin juga. Oke, Bapak Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan? Udah jelas semuanya Bapak Ibu, ya? Baiklah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Filja yang sudah memaparkan tentang 7 jurus BK hebat. Jadi kita semua tercerahkan nih Bapak Ibu, ya. Jadi nanti kita akan terapkan ini di kelas kita masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Filja, serta para peserta yang dengan antusias telah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga banyak ilmu yang didapat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Baiklah, untuk menutup kegiatan, izinkan saya menyampaikan kalimat hari ini. Tidak pantun lagi Pak, tadi pantun enggak. Harta semakin hari akan semakin habis. Bukan pantun. Tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Marilah Bapak Ibu, jangan segan-segan kita untuk menambah ilmu, karena ilmu akan terus berguna sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada ngobrol selanjutnya ya Bapak Ibu, ya. Ya, baiklah, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.